Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah masa-masa sebelum sengsara Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu Septuagesima. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami di sorga, Tuhan Yesus telah menderita dan mati demi kehidupan kami. Sepanjang hidupnya, Dia telah memberi kami teladan dan inspirasi untuk berjuang dan menderita melawan kejahatan, serta melakukan kasih dan kebenaran di dunia ini. Ajarlah dan mampukanlah kami menghayati perjuangan dan penderitaan Kristus dalam hidup kami di dunia, kini dan di sini, karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 416 ayat 1, tersembunyi ujung jalan.
pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jamaah. Besar dan perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya untuk perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya untuk memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 144B ayat 1, Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku Engkau enggan mengikuti hukum-hukum-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintahkan oleh-Mu. Kami juga menyadari bahwa pemberontakan yang kami lakukan terhadap-Mu berdampak kepada kurangnya kasih kami terhadap sesama. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya
agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon pengampunan atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari kita menyambut dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 24B dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru, ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan, jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Pengakuan dosa, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku bicara. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur
Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersiapkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Marilah menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas segala kasih, anugerah, dan berkat-Mu kepada kami selama ini ya Bapa. Dan pada saat ini kami jemaat-Mu telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terimalah persembahan kami ini dan jadikan persembahan kami agar menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan Kau berkati juga kepada setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberkati di dalam setiap usaha, pekerjaan, keluarga, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat pengetahuan agar persembahan ini dapat dikelola untuk hormat dan kepujian nama-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita bernyanyi dari PKJ nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat
siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, atas waktu yang indah ini kami boleh bersekutu, beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membimbing kami untuk memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabda di tengah-tengah kami semua ya Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasutan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sampai detik ini tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hari ini kembali kita merenungkan tema tentang perkataan yang penuh kuasa. Tema kita hari ini tentang perkataan yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, setiap kali Yesus keliling perkampungan, maka semua orang takjub atas pekerjaan yang dilakukannya. Mulai dari pengajarannya, mulai dari kata-katanya yang penuh kuasa, dan yang mengherankan lagi, orang banyak itu berkata, "Kok mampu dia melakukan itu ya? Kok bisa dia melakukan keajaiban dan mukjizat itu ya? Sementara dia ini hanya anak seorang Yusuf, si tukang kayu. Ia ini kan berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan termasuk keluarga yang tidak mampu." Mungkin seandainya Yusuf dan Maria hidup di negara Indonesia hari ini, maka mungkin mereka masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Itu pun Bapak, Ibu, kalau mereka terdaftar sebagai warga di kampungnya. Mengingat
Yusuf dan Maria sempat mengungsi ke Mesir untuk menghindari pembantaian yang dilakukan oleh Herodes. Dan mungkin juga di mata sebagian orang ketika melihat mendengar mukjizat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, mungkin saja mereka memandang dia sebagai seorang pandai saja. Atau mereka berkata, dia ini adalah ahli metafisika yang mampu melihat dan mengendalikan kekuatan makhluk gaib. Kemungkinan besar bila peristiwa pengusiran setan di Kapernaum yang kita baca hari ini terjadi hari ini, pasti peristiwa ini bisa menjadi viral di YouTube dan juga di berbagai media elektronik. Tetapi biasanya setelah peristiwa lain datang lagi, maka dengan sendirinya peristiwa yang viral itu berlalu dan dilupakan begitu saja. Pertanyaan kita hari ini Bapak Ibu, apakah peristiwa pengajaran di sinagoge dan pengusiran setan di Kapernaum hanya untuk memperkenalkan Yesus sebagai seorang yang hebat dan berwibawa? Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, para penulis Kristen melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus bukan hanya sekedar perbuatan yang menunjukkan kekuatan dan kemahakuasaannya, tetapi mukjizat dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Yesus lebih sebagai perbuatan kasih dan kemurahan hatinya. Semua ini dilakukannya untuk menunjukkan belas kasihan kepada manusia yang berdosa dan menderita. Ia memberi pertolongan bagi seluruh ciptaannya yang terbelenggu oleh kuasa iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini nyata dalam kehidupan Yesus sendiri. Ada waktunya dia menyuruh orang banyak yang mengikutinya pulang begitu saja ketika telah selesai pengajaran dan telah terjadi mukjizat-mukjizat. Tetapi ada juga waktu pernah 4.000 hingga 5.000 orang dia bisa memberi makan secara mukjizat. Begitu juga kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang disembuhkan Yesus, meski dia berkuasa mengadakan ataupun melakukan penyembuhan itu dimanapun dan waktunya kapanpun. Salah satu contoh diantaranya, bahwa ratusan orang yang ada di kolam Bethesda, tetapi hanya satu orang yang dicatat menerima mukjizat dapat berjalan kembali setelah 38 tahun lumpuh. Poin penting dari setiap peristiwa ini ialah bahwa kuasa Tuhan tidak digunakan secara sembarangan sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ambisi pribadi seseorang. Dan mukjizat dan kuasa Tuhan bukan juga sesuka hati kita. Kita bisa mengklaim nama Tuhan dan meminta kuasanya bekerja secara ajaib. Itu harus digunakan sesuai dengan pimpinan dan kehendak Allah semata-mata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, bagi kita sebagai orang percaya, Yesus bukanlah sekedar diakui sebagai Tuhan dikala ada keajaiban dan mukjizat terjadi. Sebab iblis pun mengakui ketuhanan Yesus. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, Yesus benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan nyata kita setiap hari dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam interaksi kita dengan setiap orang. Firman Tuhan bukan sekedar dibicarakan.
bukan sekedar diajarkan, bukan sekedar dikhotbahkan atau dibacakan. Firman Tuhan bukan sekedar diklaim atau diberitakan secara terus-menerus, tetapi lebih daripada itu. Firman Tuhan itu harus hidup di dalam diri setiap orang percaya. Dampak firman Tuhan dalam hidup kita ialah pada saat kita mendengar firman Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun. Di sanalah Tuhan, di sanalah kuasanya. Dia bekerja dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Paulus pernah berkata, supaya setiap orang tetap berada dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka setiap orang percaya harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dia berkata bahwa setiap orang harus berikat pinggangkan kebenaran. Setiap orang harus berbaju zirahkan keadilan. Setiap orang percaya harus berkasutkan kerelaan. Setiap orang harus berperisai iman dan memadamkan panah api si jahat. Setiap orang percaya harus berketopong firman Tuhan. Dan setiap orang percaya harus berdoa dengan tidak putus-putusnya untuk semua orang. Di sanalah kuasa Allah bekerja. Di sanalah firman Tuhan hidup nyata di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu berkuasanya Tuhan Yesus. Begitu berkuasa dan berwibawa kata-katanya. Karena apa yang dikatakannya, itu juga yang dilakukannya. Cenderung dan beda kita sebagai manusia. Terkadang kita hanya mampu berkata, tetapi tidak mampu berbuat. Terkadang kita hanya mampu menasihati, tetapi tidak mampu menjalankan nasihat itu. Terkadang kita hanya mampu berkata-kata, tetapi tidak mampu untuk melakukan apa yang kita katakan itu. Sehingga kadang-kadang kata-kata kita kurang berkuasa dan kurang berwibawa. Itarela wal bakheda ha'i ila iwa'e le'i ila ifalua. Nah, hari ini sekali lagi Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap ada di dalam kuasa Tuhan dan kita juga memiliki kuasa. Maka kita harus berikat pinggangkan kebenaran dalam hidup kita. Jangan hanya pada hari Minggu kita seolah-olah benar, tetapi mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita tidak benar. Kita harus berbaju zirahkan keadilan. Dimanapun kita berada, kita harus berlaku adil. Kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kabar baik, sukacita, dan segala apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sana kita terpanggil setiap hari dalam hidup kita. Supaya kita selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. Sehingga hidup kita juga sungguh-sungguh ada di bawah kuasa Tuhan itu sendiri. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini dapat mengajak kita terus-menerus untuk mengakui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat hafalan bagi kita dari Lukas pasal 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Sekali lagi saya baca dan kita baca bersama-sama. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas pemberitaan firman-Mu hari ini. Walaupun hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti mengajari kami. Supaya setiap saat kami mengenakan perlengkapan Allah, perlengkapan rohani untuk menjalani kehidupan kami dimanapun kami berada. Tolong dan sertai kami Tuhan Yesus,
supaya kami tetap ada di bawah kuasa Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Rohul Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Rohul Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mendengar dan melihat warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah,
Kristus tak berubah. Puji namanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami memanggil namamu, ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan seminggu lamanya. Dan pada hari ini kami diperkenankan untuk beribadah kembali, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh pujian dan hormat kami, persembahan dan hidup setiap kami anak-anak Tuhan di Jemaat Jakarta menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di dalam surga. Ya Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa kepadamu untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu BNKP Jakarta. Kiranya Tuhan memberikan mereka pertumbuhan iman, walaupun di dalam situasi yang sulit yang kami alami hingga pada saat ini. Tuhan berkati mereka dalam keluarga, sebagai ayah, ibu, sebagai anak-anak. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka, sehingga melalui itu Tuhan terus mencurahkan berkat-berkat-Nya, berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka merasakan sukacita dan damai sejahtera karena anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga Tuhan berdoa kepadamu untuk memohon penghiburan kepada seluruh jemaat yang sedang berduka. Mungkin karena terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Baik yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini, maupun yang sedang dirawat di rumah. Hanya kuasa-Mu yang mampu memulihkan dan menyembuhkan ya Tuhan. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib kami yang ajaib. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk sukacita kepada seluruh jemaat-Mu yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan telah menyertai mereka sepanjang waktu yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami percaya bahwa langkah kehidupan mereka ke depan, Tuhan juga yang selalu memelihara hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, memohon hikmat dan pengetahuan untuk menjalankan berbagai program pelayanan kami di Jemaat Jakarta, baik secara tatap muka maupun secara virtual, yang bisa kami lakukan antar jemaat dengan berbagai kegiatan, baik di tingkat komisi-komisi maupun di tingkat lingkungan dan sektor. Kami percaya Tuhan berkati setiap pelayanan, bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang telah dihunjuk untuk memimpin dan memandu setiap pelayanan. Tuhan berkati, anugerahkan hikmat dan pengetahuan. Ya Bapa di surga, Engkau tahu juga kegiatan pembangunan fisik yang sedang berlangsung di BNKP Jemaat Jakarta, yaitu pembangunan gedung penunjang sarana prasarana. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau cukupkan segala pembiayaan untuk itu. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang memiliki segala sesuatu. Engkau boleh mencurahkannya di tengah-tengah jemaat-Mu di BNKP Jemaat Jakarta, sehingga bangunan ini boleh selesai tepat pada waktunya dan boleh dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh pimpinan kami yang telah Tuhan pilih dan tempatkan di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya Engkau memakai mereka menjadi alat-Mu, mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan serta kemakmuran di negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Segala pelayanan, segala pergumulan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan terlebih-lebih di masa pandemi COVID ini, kami percaya Tuhan berkati setiap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksin kepada seluruh
warga negara kami percaya Tuhan berkati menjadi alat untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Yesus Kristus. Ini hidup kami semuanya. Ini seluruh jemaat-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa kami yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita saat teduh sejenak. Yahobu, Shalom.